guys. Oke guys. Oke, selamat malam. Selamat malam. Kayaknya masih iklan. Kayaknya sih masih iklan ini teman-teman. Apakah udah ada yang bergabung? Belum, kayaknya masih iklan ya. Halo teman-teman, apa kabar? Oke, Hari oke, ini oke, oke, saya oke, akan oke, tunggu menunjukkan dulu. bagaimana cara. Tunggu dulu. Oke, oke. Buka aja live. Iya, masih iklan. Di sini juga masih iklan. Halo. Halo, halo. Selamat malam. Coba aku pakai topi dulu, bagus nggak kelihatan? Wah, nggak bagus ternyata. Kadek Hardi, halo. Halo juga, apa kabar Kadek Hardi? Kadek Hardi udah dengar suaraku nggak? Aku tes dulu nih. Halo, tes, tes. Tes, tes. Oke, udah ya, udah kedengeran ya. Tes. Oke, siap. Halo, selamat malam semuanya. Si Carpi selalu datang ya. Dia ini selalu hadir di dalam live-nya aku ini, si Carpi ini. Kadek Ardi malam, Li. Selamat malam, Ardi. Si Carpi, selamat malam. Kapten Lupa, selamat malam. Apa kabar kalian? Sehat-sehat aja ya? Masih apa ya? Masih sehat hari ini? Udah makan malam belum? Asik. Aku udah selesai makan malam sih ya. Teman-teman gimana nih? Udah pada makan malam belum? Ya. Muhammad Abdul Majid. Waduh, kayaknya aku tahu nih. Interview kemarin gimana, Beli? Oh, aku kira temanku. Ya, Abdul Majid. Aku punya teman juga ya, Abdul Majid. Interview kemarin lancar-lancar aja. Dan ya kayaknya pertanyaannya itu tentang pekerjaan aja, teman-teman ya. Sebelumnya aku udah kasih tahu lewat live juga. Jadi yang ditanya itu ya kebiasaan, bukan kebiasaan sih, pekerjaanku di kapal pesiar kayak medical itu ya, alat-alat apa namanya itu, medical tuh bahan kimia yang digunakan di kapal pesiar seperti itu. Apa bedanya cleaning sama sanitize itu ditanya ya. Ya gitu-gitu aja teman-teman ya. Jadi aku udah dapat offer letter, tinggal nunggu job letter aja. Jadi tinggal nunggu berangkat aja sebenarnya dan buat dokumen ya. Jadi lancar ya, lancar. Kalau nggak lancar mungkin aku nggak dikasih offer letter ya. Seperti itu ya. Selamat datang Muhammad Abdul Majid ya. Aku punya teman juga, Majid juga di kapal pesiar. Tak kira dia, bukan ternyata ya. Kadek Hardi, tits, oke. Si Carpi nongol terus ya, si Carpi. Iya, si Carpi ini nongol terus ini. Aku jadi ingat jadinya ya. Soalnya sering banget nanya si Carpi ini ya. Kadek Hardi menonton setia, siap. Kadek Hardi lagi, udah beli, siap. Ya, semoga kalian sehat-sehat selalu di sana ya. Si Carpi belum makan, Kapten Lupa. Kenapa belum makan? Udah malam sekali ini ya. Jangan sampai telat makan ya. Hasilnya gimana, Bli? Oh, hasilnya bagus, lolos ya. Jadi aku dikasih offer letter ya. Lanjut join lagi kapan nih? Nah, itu yang aku nggak tahu. Masalah join ke kapal pesiar itu mungkin kalau lancar-lancar aja ya. Ya kayak tahun ini. Aku berharap sih sebelum bulan Juni, teman-teman ya. Soalnya itu kan dari Januari Juni kan 6 bulan, lama banget ya. Aku berharap sih itu. Tapi kalau nggak dikasih ya terpaksa harus nunggu, harus sabar. Yang penting kan masih bisa makan itu aja ya, dan sehat yang pastinya. Oke, Kadek Hardi, si Carpi link hijau nih. Nggak tahu nih si Carpi dari mana ya. Artinya apa Kadek Hardi? Katanya si Carpi ini dari mana ya? Saya selalu ada. Oke, siap. Rizky Anik, halo bang, halo juga, apa kabar ya? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Aku sudah dapat jawaban ya, yang kemarin nanya dua. Kalau ada yang nanya lagi yang itu, aku ntar kasih tahu ya. Vena Widianti, nanti gue balik balik bang, jangan end stream cepet-cepet. Aku 1 jam aja sampai jam 9 ya, sampai jam 9 di Bali ya, 1 jam aja, jangan lama-lama. Kita besok lagi lanjut ya, santai aja, santai aja. Si Carpi nggak disuruh makan sama pacar. Canda. Oke, aku aslinya Kalimantan Timur, gede di Surabaya. Oke, siap. Orang mana bang? Aku dari Bali teman-teman ya. By the way, ada yang mau nanya nih tentang kapal pesiar. Di sini baru jam 7 beli Jakarta. Jakarta jam 7. Iya ya, di Jakarta lebih awal ya. Oke, salam ya.
Salam dari Bali. Salam dari Upauye dari Bali ya. Oke teman-teman, aku jawab aja ya. Mumpung belum ada yang nanya, aku jawab yang kemarin ya. Untuk masalah overtime ya, untuk masalah overtime di kapal pesiar itu dapatnya sekitaran 3 sampai 4 dolar per jam ya. 3 sampai 4 dolar kalau nggak salah. Karena dulu aku sempat berpikir kalau aku soalnya gini loh teman-teman. Jadi nilai apa namanya itu eh, gaji untuk overtime 1 jam itu kita bisa lihat ketika kita dapat kontrak ya, itu diperbarui, itu yang terbaru ya. Jadi dulu itu sekitaran 7 tahun yang lalu itu sekitaran 3 sampai 4 dolar per jam. Nah karena dulu sempat aku berpikir kalau 1 jam overtime setiap hari di dapur itu bisa beli motor ketika pulang ya. Jadi maka dari itu sekitaran 3 sampai 4 dolar untuk masalah overtime-nya ya. Itu oke. Semoga ada bayangan ya. Nggak terlalu banyak sih ya, 3 sampai 4 dolar ya, nggak terlalu banyak sih. Ya lumayan lah ya. Lagian juga overtime-nya itu kita kerjanya nggak terlalu berat-berat banget ya. Untuk di kapal pesiar aku bilang untuk di hari pertengahan ya, nggak terlalu gini banget sih. Malah jarang ya, yang aku bilang kemarin kalau skipping jarang banget dapat overtime. Oke, orang mana bang? Aku orang Bali. Oke, siap. Ada banyak pertanyaan Kapten. Oke, siap. Aku jawab ya. Aku jawab. Nanyain aja. Oke, Rizky. Oke, ini nanya. Oke ya. Aku Bali ya, jelas Hindu ya. Oke, dari Muhammad Abdul Majid. Offer letter dapat di kapal apa nih beli? Kalau offer letter itu belum kelihatan kapalnya apa, tapi kalau udah dapat job letter itu baru kelihatan ya. Jadi offer letter itu belum 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 dapat kapalnya itu apa. Tapi perusahaannya Royal Caribbean teman-teman. Ya. Untuk masalah offer letter itu belum ada keterangan anunya. Kapalnya di mana seperti itu ya. Oke, dari Kikis ya, di Bali malah jam 8 beli sekarang. Iya, jam 8 sekarang, jam 8 lebih 6. Aku baru aja mulai live ini. Ya, si Carpi. Itu semua kapal pesiarkah dapat uang overtime Kapten? Ya jelas, semua kapal pesiar miliknya Royal Caribbean. Ya, pokoknya 1 jam kalian punya overtime dalam 1 bulan ya dibayar ya. Jadi overtime itu nggak dibayar per hari teman-teman ya. Ngerti kan maksudku? Misalnya nih hari ini kalian maksimal kerjanya 10 jam ya. Tiba-tiba iya sih seperti itu. Kayaknya ya. Tiba-tiba kalian kerja 11 jam. Nah, itu kan lebih 1 jam. Nah, itu belum dihitung sepertinya. Itu belum dihitung overtime kalian. Jadi itu overtime-nya itu dihitung dibulatkan setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan tuh kan ada tuh maksimal jam kerjanya berapa. Nah, di saat itulah dihitung berapa overtime-nya. Iya, kayaknya sih seperti itu ya. Sepengetahuanku seperti itu. Soalnya aku di housekeeping, aku dapat teman-teman overtime setiap hari ya, di hari pertama itu dan hari terakhir. Tapi ketika di pertengahan aku nggak punya overtime dan di akhir bulan pas dapat gaji nggak dapat gaji overtime seperti itu. Jadi dihitungnya itu per bulan dibulatkan kalau di kapal pesiar ya. Gitu teman-teman. Jadi istilahnya sekarang kerja keras, nanti di pertengahan cruise kita agak sedikit santai. Nah disitulah kita melunasinya seperti itu ya. Jadi waktu dibayar dengan waktu gitu ya. Saya ingat aku sih gitu kayaknya. Oke. Oke, pertanyaan siapa lagi nih? Oke, siap. Dari Kadek Hardi. Beli upah. Kalau tiket gratis ke pesawat itu kayak gimana beli? Kalau tiket gratis ke pesawat itu kayak gimana beli? Oh, mungkin ini yang dimaksud gratis tiket pesawatnya ke kapal pesiar. Oke, untuk masalah tiket gratis itu untuk di kontrak pertama tergantung teman-teman ya. Jadi masing-masing company itu kan ada kebijakan. Nah, misalnya kalau company itu mau membayari karyawan di new hire-nya untuk tiket keberangkatannya dibayari, itu artinya kalian nggak bayar ketika kalian berangkat, tapi ketika di kapal pesiar gaji kalian dipotong seperti itu ya, dipotong setiap bulannya, nggak semua langsung dipotong. Jadi ada tahapannya. Misalnya bulan pertama dipotong 20% dari harga tiketnya seperti itu ya.
Kalau bayar sendiri ya kalian harus pakai uang sendiri. Ya, jadi untuk masalah tiket gratis itu tergantung dari kebijakan company aja. Kalau dulu pas di corona itu dibayarin teman-teman kalau di Royal Caribbean ya. Karena saya sempat interview si Wisnu, anak restoran, dia itu dibayarin ketika kontrak pertama ya. Jadi dia itu habisnya sekitaran, kalau nggak salah dia bilang 15-an atau 20 ya, atau 10 juta itu ya, si Wisnu ini ya. Jadi seperti itu ya, jadi tergantung kebijakan dari company aja. Kalau masih gratis ya enak, tapi kalau berbayar ya agak sedikit berat teman-teman ya. Gitu, agak sedikit berat sih untuk biayanya. Ya setidaknya minjem dulu lah, kalau nggak ada dana ya minjem dulu. Seperti saya dulu, saya minjem dulu seperti itu. Dari Rizky, abang beribadah di pura ya? Iya siap. Ya, aku beribadah di pura, sembahyang di pura kalau Hindu ya. Oke, si Carpi lagi. Kalau kita finish kontrak terus dikasih job letter, apakah pindah kapal apa gimana kapten? Tergantung ya. Nanti kan di job letter itu kan ada itu kapal apa ya. Kalau misalnya kalian di kontrak sekarang di Simponi, tiba-tiba di job letter selanjutnya masih Simponi, kapalnya masih di sana, kalian masih kerja di sana. Tapi kalau kontrak job letternya pas kalian mau pulang kan dikasih job letter, tiba-tiba berubah nama kapalnya, ya udah kalian nggak balik lagi di kapal itu, gitu teman-teman ya. Jadi itu tergantung si company aja, nggak, maksudnya nggak bisa ditentukan oleh karyawan itu sendiri ya. Jadi kalau di mana kosong, kalian ditransfer ke sana seperti itu. Tapi kalau kalian tetap aja di sana ya di sana ya, itu tergantung dari company aja ya. Kita nggak bisa menentukannya harus kemana-kemana, itu nggak ya. Oke si Jarpi. Oke, Muhammad Abdul lagi. Housekeeping cabin steward apa area bang? Oh, aku di deck attendant. Ya, sekarang itu namanya deck attendant. Kalau dulu sih namanya runner. Ya, aku di deck attendant. Jadi aku tuh bekerja sama cabin steward. Ya, bekerja sama cabin steward. Jadi kalau mereka perlu handuk, aku kasih taruh di locker. Seperti itu. Setelah mereka selesai kerja, aku naruh yang kotor-kotor ke laundry. Itu aja kerjaanku ya. Aku belum naik ke posisi selanjutnya. Kalau aku naik biasanya aku naik ke baso atau naik ke asisten log. Nah setelah itu baru naik ke cabin steward. Aku masih lama itu teman-teman ya, masih lama. Aku masih ya dibilang sih masih ya masih di bawah lah seperti itu ya. Nggak apa-apa, yang penting masih sehat dan masih bisa tersenyum setiap hari gitu ya. Masalah rezeki kan sudah ada yang atur ya. Oke, dari Sanul Ulum, mantap nih yang nonton semakin banyak aja ini. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak yang nonton, 22 orang. Siap, terima kasih banyak ya. Swastiastu beli, Ketut Pandey. Oke Om Swastiastu, apa kabar Ketut Pandey? Mari kita live kan selama 1 jam saja bersama Pak Ye. Oke, si Carpi lagi. Kalau finish kontrak katanya kita disuruh menginap di hotel terlebih dahulu baru kita ke bandara untuk memperpanjang dokumen ya kapten. Kalau finish kontrak katanya kita disuruh menginap di hotel terlebih dahulu baru kita ke bandara untuk memperpanjang dokumen ya kapten. Enggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah finish kontrak, kalau kalian udah pulang misalnya ya pulang aja. Kalian ke bandara, setelah itu pulang ya. Kalian nggak dikasih hotel lagi. Biasanya sih kalian itu ketika waktu join aja dikasih hotel. Kalau dulu ya, kalau dulu dikasih hotel. Jadi sebelum kalian ke kapal pesiar itu kalian diistirahatkan dulu. Jadi harus menyesuaikan dengan jam yang di sana. Nah besoknya baru ya. Untuk masalah pulang nggak dikasih hotel biasanya. Langsung pulang kalian. Misalnya kalian di bandara 22 jam ya kalian nginep di sana gitu ya. Seperti itu ya. Gitu loh teman-teman. Jadi enggak ya. Dokumen juga enggak memperpanjang. Jadi dokumennya tuh masih aktif kalau pulang itu. Kalau berangkat baru memperpanjang biasanya. Kan ada itu yang expired seperti itu ya.
Carpi, semoga ada bayangan ya. Oke, dari Ketut Pande, beli kuda berat maksimal kopere, abad ke kapal beli. Oke, ini nanyain masalah maksimal berat koper ya. Kalau nggak salah ini ya, soalnya aku nggak terlalu ngitung banget, itu 30 teman-teman. Kalau nggak salah ya, untuk di nasional itu 30. Untuk di internasional 40-an kalau nggak salah ya. Jadi kalau nasional itu maksudnya misalnya dari Bali ke Jakarta itu 30-an teman-teman. Dan untuk hand carry itu beratnya 7 kilogram maksimal untuk hand carry. Misalnya kalian membawa laptop, membawa dokumen, itu beratnya 7 kilogram. Ya, kalau saya sih membawa laptop, membawa dokumen itu sekitaran 7 kilo. Dan juga saya kadang membawa apa ya? Ya itu aja sih 7 kiloan. Kurang malah ya, kurang ya untuk tas gandotnya ya. Tapi kalau lebih tas gandotnya, tas hand carry-nya itu lebih dari 7 kilogram, itu harus ditransfer dulu ke kopernya. Misalnya kopernya ada apa namanya tuh, ada space, jadi ditransfer ke sana. Untuk masalah koper itu 30-an ya kalau nggak salah ya, seingat aku 30-an. Kalau internasional 40 gitu. Sebenarnya ini tergantung anu aja, ini tergantung maskapainya. Jadi kalau kalian Garuda itu kan ada itu aturannya berapa maksimalnya untuk Garuda, untuk apa lagi itu nama kapalnya, Asia ya, itu beda lagi. Jadi kalian harus cek di Google ya. Jadi kan kalian kalau join itu kan dapat yang namanya tiket. Nah, tiket itu kan ada tuh apa nama pesawat kalian, maskapainya apa ya. Untuk di awal aja sih sebenarnya, untuk di awal aja. Kalian cek, misalnya kalian dapat Garuda, kalian cek dulu nih Garuda berapa, cek di Google. Kelihatan di sana ya. Jadi masing-masing maskapai pesawat itu beda ya, teman-teman ya. Kayaknya sih beda ya. Tapi kalau kita ambil pukul rata itu sekitaran 30-an, kurang lebih 30-an ya. Gitu. Jadi kalian kalau berangkat itu jangan banyak-banyak bawa pakaian teman-teman ya. Soalnya di kapal pesiar itu jarang kita ganti pakaian, paling pas keluar aja ya. Makan pun masih pakai seragam kerja biasanya. Itu saranku ya. Nanti kalau pulangnya baru berat kopernya biasanya. Dari Denny Tri Yahya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kadek Hardi, beli UPA, pindahkan UPA milih jurusan F&B service. Kenapa dipindah ke skipping beli? Bukan bukan anu. Ya. Aku F&B service. Aku di bagian tukang masaknya, ya. Dan sekarang aku bekerja sebagai anak housekeeping atau bisa dibilang deck attendant. Nah, kenapa aku pindah? Gini loh teman-teman, alasan yang paling kuat itu adalah uang. Ya, uangnya tuh beda banget. Ya, jadi tujuan aku kerja ke kapal pesiar itu aku hanyalah mencari uang aja. Jadi aku nggak mencari karir aku ke depannya itu kayak gimana, enggak. Itu nggak bisa, menurutku itu di kapal pesiar susah teman-teman. Aku apa namanya, susah menentukan karir itu loh ya. Katanya sih orang-orang bilang kalau pilih jadi tukang masak nanti di tuanya di darat bisa jadi apalah, jadi chef seperti itu ya. Nggak tentu juga, itu kan tergantung orang-orang ya. Jadi aku memilih kenapa aku pindah ke housekeeping karena yang pertama itu adalah gajinya itu lumayan gede banget di housekeeping ya. Jadi dulu itu aku kan dapatnya sekitaran sekitaran $900. Nah, anak housekeeping juga untuk di bawah dapatnya sedikit, sekitaran 800-an lah ya. Jadi beda tipis kalau dari bawah. Tapi untuk jenjang kedepannya untuk mencari uang itu anak housekeeping uangnya bagus ya. Gitu. Untuk di cabin steward rata-rata lah mereka itu bisa, kalau ini kapalnya bagus ya, misalnya di Amerika itu mereka rata-rata per bulan itu bisa membawa sekitaran 3.000 sampai 6.000-an lah per bulan dolar. 3.000 sampai 6.000-an ya, itu perkiraan estimasi di sana aja uangnya gitu ya, tergantung section juga. Tapi untuk di dapur itu kalau kita naik jabatan paling naiknya $100, terus naik lagi CDP naik lagi 200 gitu. Jadi misalnya saya gajinya 900, naik 100, setelah itu naik lagi 200, dapatnya 1.300. Misalnya jadi CDP ya, 1.300 gitu. Bukannya aku nggak bersyukur,
karena aku udah terlanjur terjun ke dunia kapal pesiar, karena aku mengintip juga nih gaji di kapal pesiar ya. Soalnya dulu aku gimana ya, aku lihat anak cabin steward itu aku iseng-iseng aja nih ya, kurang asem banget aku waktu gajian kan, aku lihat kan, waduh, per 2 minggu dapatnya 2.500 bro. 2 minggu loh bro, anak cabin steward waktu itu di Amerika. Beda kan, dia dapat 2.500, aku dapatnya 450-an. Maka dari itu aku pindah bro, seperti itu ya. Jadi aku tujuan ke kapal pesiar itu cuma mencari duit dan nikmatin hidup, udah gitu aja, nyari duit doang. Pokoknya yang mana banyak aku biasanya pindah ke sana ya. Anak bar juga banyak duitnya bro, anak bar ya. Anak bar itu lumayan sih, tapi itu gimana ya, yang aku bilang, mereka itu kerja dalam artian mereka itu digaji oleh kerja keras mereka. Jadi kalau mereka kerja keras, banyak menjual minuman, juga banyak dapat duit kalau di bar ya. Seperti itu loh bro ya. Jadi itu alasan aku kenapa aku pindah ke housekeeping ya. Dari Ahsanul Ulum, di kapal apa bisa ngajukan cuti beli? Aku di Royal Caribbean ya. Jadi alasanku itu adalah program buat baby pregnancy ya. Jadi seperti itu, pregnancy seperti itulah. Jadi di Royal aku bisa mengajukan cuti ini udah 2 tahun lebih ya. Bukan 2 tahun, hampir 2 tahun. Maret ini menuju 2 tahun. Kalau nyentuh Maret ini berarti aku 2 tahun di rumah ya. Jadi karena aku memberikan alasan yang tepat, jadi aku dikasih seperti itu. Dan ID ku masih ya. Tapi untuk baliknya lagi itu lama teman-teman ya. Kalian lihat deh, waktu itu aku buat konten I'm back seperti itu. Nah, sejak itu aku mulai mengajukan untuk balik, dan sampai sekarang baru aku menerima yang namanya offer letter ya. Untuk job letter aku belum terima. Jadi lama ini prosesnya. Kalau mengambil cuti, tiba-tiba kalian pengen balik lagi, itu lama prosesnya. Iya, lama banget ya. Yang aku rasakan sih lumayan lama, tapi aku nikmati aja. Dari Kumba Prahasta, beli apakah saat H1 mau pulang tetap bekerja? Iya, tetap bekerja H1. H-1 berarti belum hari hanya kan? Tetap kalian kerja coy. Kalau pas hari hanya baru kalian nggak kerja. Dan tergantung juga ya. Tergantung teman-teman. Gini loh ceritanya. Kalau di tukang masak itu di hari H-1 itu kerja. Jadi H-1 untuk semua departemen itu kerja, teman-teman. Jadi yang membedakan adalah pas hari H ya. Pas hari H, hari pas pulangnya itu yang membedakan. Nah, kalau di pas hari H, pas mau pulang, itu tergantung jabatan. Misalnya, tergantung posisi ya. Misalnya kalian tukang masak, itu kalian nggak kerja. Tapi kalau kalian cabin steward, itu kalian harus bekerja dulu di pagi hari. Nah, kenapa bekerja dulu? Karena di saat itu tamunya kan mau pulang. Nah, di sana kalian mengambil tippingnya doang. Ya, mengambil tippingnya doang ya untuk cabin stewardnya. Jadi dia masih menggunakan pakaian seragam kerja dan ya making bed sedikit lah seperti itu, dan ngambil amplopnya aja. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk H-1 semua departemen masih kerja ya, seperti itu. Masih kok, nggak ada liburnya itu H-1. Paling kerjanya udah sembarangan lah ya, udah lala lele seperti itu ya. Sedikit, semoga ada bayangan ya Kumba ya. Dari Ulum lagi, maksimal cuti berapa lama lebih? Untuk maksimalnya kayaknya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, yang penting kasih alasan yang tepat ya. Ketika mau balik ya kalian chat lagi. Kalau ID-nya masih aktif, masih bisa ya. Tapi kalau kalian misalnya nggak kasih alasan, mungkin aja kalian di blacklist ya. Jadi mereka itu menganggap, wah kayaknya nih orangnya udah mati nih, kayaknya sih. Jadi di blacklist ya. Jadi seperti itu.
Ya, jadi seperti itu. Jadi kasih aja alasannya, kalian kasih berapa lama cutinya seperti itu. Jadi mereka akan mengerti. Misalnya kalian pengen program hamil gitu ya, dikasih. Kayaknya program hamil kayaknya dikasih lama ya, kasih. Untuk berapa lamanya aku nggak tahu. Yang penting kalian kalau pengen balik, kalian bilang aja. Nanti kalau pas balik lebih dari 1 tahun misalnya, ya di interview lagi untuk mengetes lagi apakah ini orang masih ingat kinerjanya seperti itu, kerjanya kayak gimana ya. Seperti saya kan udah 1 tahun lebih, jadi saya di interview lagi seperti itu ya. Jadi untuk maksimalnya itu aku nggak tahu berapa lama diperbolehkan. Si Carpi yang penting cuan, ya yang penting cuan. Oke, Kadek Ardi 2000 siap. Apanya ini 2000 gajinya ya? Si Carpi, ada nggak sih kapten libur selama 1 tahun dari kapal pesiar? Wih, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Untuk kapten itu paling 4 bulanan, ya. Soalnya kapten itu kan satu kapal pesiar itu kan ada kapten. Nah, dia itu bekerja selama tiga setengah bulan kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya pengen balik lagi ke kapal sana, ya liburnya 3,5 bulan. Kalau libur 1 tahun sih enggak sih ya, enggak ada kayaknya, kecuali ya cuti ya. Jadi kapten itu enggak ada kayaknya liburnya 1 tahun. Untuk karyawan aja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan liburnya ya. Oke, dari Hendri Kurniawan, beli mau tanya itu kalau apa nih? Itu kalau ngambil seleri biasanya ngambilnya di mana? Oke, untuk masalah gaji itu ngambilnya di ATM ya. Jadi di kapal pesiar itu ada yang namanya ATM. Nah, jadi masing-masing karyawan mempunyai kartu ATM ya. Jadi kalau setiap gajian, gajinya itu ditransfer ke ATM kalian. Nah, itu untuk kapal di Royal, tapi untuk di kapal yang lain aku nggak tahu ya, apakah dia sudah ada ATM atau gimana. Kalau misalnya belum ada ATM, itu artinya dia menerima gajinya secara cash ya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung masing company aja. Untuk di Royal Caribbean itu udah menerima lewat ATM. Di kapal lain aku kurang tahu ya. Kurang tahu sih ya. Tapi kalau menurutku enakan lewat ATM, jadi nggak usah ngantri kalau pas gajian. Jadi mengganggu pekerjaan aja ya. Itu. Semoga sedikit terbantu ya Herdin Kurniawan. Oke, dari si Carpi lagi. Kalau aku bisa mencapai kerja di kapal pesiar, bakalan bikin konten keseharian selama kerja di kapal pesiar. Hehehe, ya, bagus itu. Tapi masalahnya kalau bikin konten di kapal pesiar, waktu kita itu terganggu teman-teman ya, dari editing, dari ngambil videonya seperti itu agak sedikit terganggu ya, memakan waktu kita seperti itu. Tapi kalau udah rame yang nonton ya nggak apa-apa. Saya kayak si Vincent dulu kan udah rame dia nonton ya, jadi seperti itu. Pokoknya tetap aja semangat ya, tetap aja semangat. Jadi kayak menyelam sambil minum air. Oke, siap. Sekarang dari Kumba Prahasta, 1 hari berapa kali makan di kapal beli? Oke, 1 hari berapa kali makan di kapal? Nah, kalau aku 3 kali, minimal 3 kali ya. Dari breakfast, setelah itu istirahat lunch, setelah itu sebelum kerja dinner, habis kerja makan lagi. 4 kali, minimal aku ya 4 kali aku, 4 kali. Ya makannya 4 kali. Kalau pagi-pagi nggak sarapan nggak enak banget rasanya, kayak nggak ada tenaga. Terus aku siangnya habis kerja makan ya. Bukan habis kerja, di pertengahan makan. Setelah itu selesai kerja, misalnya lapar lagi, ini maksimalnya ya, ini kebiasaanku ya, kebiasaanku kalau aku jadi runner. Pagi sarapan ya sebelum kerja. Paginya cepet banget soalnya telat aku kerja ya. Ya makan ya, setelah itu di pertengahan kerja istirahat 1 jam 30 menit kalau nggak salah makan.
selesai kerja sekitaran jam 1 siang atau 2 siang makan lagi, itu udah 3 kali. Setelah itu sorenya kerja jam 5, sebelum itu makan lagi sedikit biar ada tenaga aja. Kalau nggak sempat nggak makan. Nah ini kalau sempat ya aku makan dikit dikit aja ya. Setelah itu pertengahan makan lagi, di pertengahan jam kerja malam itu makan lagi, kan dapat istirahat 30 menit. Setelah itu malamnya lagi pas mau pulang, misalnya kalau lapar aku makan, tapi kalau nggak lapar aku nggak makan. Nah maksimalnya aku makan 6 kali, 6 ya, 6 kali aku makan di kapal pesiar. Kalau nggak makan itu gini, lemas lemas ya, lemas teman-teman. Soalnya gimana ya, di kapal pesiar itu kerja teman-teman, kerja tenaga habis, kalau nggak makan loyo gitu. Ya kalau anak kapal bilang itu no rice no power ya. Jadi kalau nggak ada nasi nggak ada tenaga, seperti itu maksimal banget itu 6 sampai 7 kali per hari aku makan. Dan kalau minimal ya 3 kali lah ya, tapi jarang sih 3 kali, paling 4 4 5 itulah. Makanya aku gendut teman-teman. Waktu pulang kapal pesiar itu gendut, naik aku cepat banget. Sebulan di kapal pesiar itu, misalnya berat badanku sekarang berapa ya, berat badanku berapa ya, pokoknya naik lah, pokoknya sebulan tuh udah naik 3 4 kilo, itu udah naik. Soalnya aku sering banget nimbang ya, nimbang berat badan. Oke, aku kemana lagi nih? Oke, dari Kurna ya. Sekarang si Carpi lagi. Kalau selerinya lewat cash gimana Kapten Blupa? Kalau selerinya kita menerima lewat cash, itu kita ngantri teman-teman. Ya, misalnya nih, kan kalian gajian setiap 2 minggu sekali kalau di kapal pesiar ya. Tapi di kapal lain aku nggak tahu ya, mungkin beda lagi sistemnya ya. Ini aku khusus ngomongin di Royal ya. Jadi setiap 2 minggu itu kita ngantri teman-teman. Nah itu dipanggil Departemen Housekeeping, misalnya seperti itu, please come to deck 1, seperti itu ya. Jadi kita nunggu di sana, ngantri gajinya. Nanti di sana dipanggil ya. Bukan dipanggil, kita cuma gini aja, kasih tahu ID-nya berapa, nanti dicari. Oh ini ID-nya atas nama Komang Paketis, misalnya seperti itu. Yes, seperti itu dariku ya. Dikasih lah seperti itu. Jadi selanjutnya kayak begitu terus, kayak begitu selanjutnya terus ya. Seperti itu gajinya ya. Jadi sebelum menerima gaji kita cek dulu, oh pas itu. Jangan langsung pergi ya, nanti takutnya kurang ya. Kalau lebih ya nggak apa-apa, tinggal. Ya seperti itu ya. Jadi harus dicek dulu ya teman-teman. Kalau gini ya, kalau menerimanya secara cash. Oke, siap, si Carpi udah. Sekarang si Carpi lagi. Oke, Kapten Lipa, bolehkah kita bikin konten selama kerja di kapal pesiar? Dan kalau nggak boleh, apa aja larangannya? Oke, untuk pembuatan konten di kapal pesiar itu sebenarnya sih nggak diperbolehkan teman-teman ya. Dalam artian kalau kita ke hal-hal yang rahasia seperti itu, tempat-tempat rahasia ya, kayak apa ya, kayak engine seperti itu ya, itu nggak diperbolehkan. Tapi kalau yang diperbolehkan itu kayak di area karyawan itu diperbolehkan. Tapi jangan aja kita mencari kesalahan di kapal pesiar tersebut ya. Jangan aja mencari kesalahan dalam artian gimana ya, kayak kita bilang misalnya, wah ini karatan di sini nih ada binatangnya seperti itu, di kapal ini ada binatangnya, ada bla 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 seperti itu tidak diperbolehkan. Itu sama aja kita menjelekan perusahaan. Tapi kalau kita membuat dokumen, tapi kalau kita membuat video untuk dokumentasi aja pembuatan di YouTube seperti itu atau di TikTok, itu boleh-boleh aja selama itu hal yang baik ya, hal yang baik atau memberikan informasi kepada orang lain. Gitu aja boleh, tapi jangan kita menjelekkan perusahaan. Dan juga ada tempat yang agak sedikit dilarang ya, kayaknya sih ya, di mesin-mesin itu agak dilarang ya. Jadi boleh-boleh aja bikin konten. Aku aja bikin konten jalan-jalan di kapal pesiar boleh. Itu sama aja kita mempromosikan kapal pesiarnya ya. Setidaknya kita membantu perusahaan untuk berkembang lagi. Wah ternyata kapal Royal tuh kayak begini loh, itu ya. Itu boleh-boleh. Yang penting hal yang baik, ke hal yang positif. Boleh ya. Nggak ada larangan. Dan kalau kita nyorot security itu, kita
apa namanya tuh, kayak gimana ya, misalnya ketika melakukan pengecekan security itu tidak boleh, itu tidak diperbolehkan. Biasanya dikasih tahu, no record, no record, misalnya seperti itu ya, nggak diperbolehkan. Jadi kalian kalau pengen bikin konten di kapal pesiar, rekam aja dulu ya untuk di area tamu. Nanti kalau dibilang nggak boleh, berarti itu nggak boleh, seperti itu ya. Oke. Oke, dari Ulum lagi, beli deck runner ada uang tipsnya nggak? Ada. Untuk deck runner, bukan deck runner sekarang namanya, deck attendant ada. Tergantung juga, tergantung sebenarnya gini, untuk deck runner itu kan kerjanya nggak sama tamu, kerjanya sama anak kabin steward ya. Jadi kita itu dapat tipping itu dari kabin steward, jadi orang yang membersihkan kamar tamu. Soalnya kita membawa handuk dan barang-barang kotor dan membuang sampah mereka, dan juga kalau mereka minta request kita kasih ya. Jadi untuk masalah tipping itu ya hak mereka. Jadi kalau dikasih ya syukuri, kalau nggak dikasih ya kita jalani aja pekerjaan kita. Jadi untuk masalah tipping itu dapat ya, dapat kok, dapat. Dulu sempat aku mendapatkan tipping itu lebih daripada gaji basicku. Jadi gaji tipping itu lebih banyak daripada basicku. Dulu pernah di Granger ya, pernah. Makanya aku sempat itu kayak satu kontrak. Ya, sempat kayak satu kontrak. Oke, dari Ririn, halo. Ya, halo juga. Asanul Ulum, tips paling banyak berapa dapat berapa? Tips paling banyak pernah dapat berapa? Oke, untuk di runner, di deck attendant, aku itu paling banyak sekitaran 400 per minggu. $400 per minggu itu paling banyak. Dan itu pun aku kerjanya nggak terlalu, maksudnya dalam artian nggak terlalu banyak side job, kerja sampingan. Nah biasanya tuh aku kerja sampingannya tuh making bed atau bersihin toilet, kamar tamu ya. Sebenarnya itu nggak diperbolehkan untuk side job itu, tapi karena cabin steward yang memerlukan tenagaku ya harus sembunyi-sembunyi seperti itu, jangan sampai ketahuan ya. Soalnya itu nggak diperbolehkan dulu ya, dulu nggak diperbolehkan. Untuk sekarang sih kayaknya ya mereka pura-pura nggak lihat aja, yang penting pekerjaannya beres, nggak ada komplain ya. Jadi yang tidak memperbolehkan itu adalah bos kita, supervisor ya, takutnya ada apa-apa seperti itu. Jadi seminggu itu aku dapat sekitar 400 teman-teman ya. Waktu itu di Granger, wah banyak banget pokoknya tippingnya sana ya. 400, 300 seperti itu per minggu, lumayan lah. Lumayan bro, ya lumayan. Dikali dolar ya, di dolar hari ini, dolar dulu lah seperti itu, sekitar 14.000 lah. Oke, dari Kumba, beli gimana rasanya kerja di kapal, karena waktu di Bali sama di luar kan beda, di luar kan beda gitu. Oke, karena waktu di Bali sama di luar kan beda. Beli gimana rasanya kerja di kapal? Oke, rasanya kerja di kapal pesiar kalau dibandingkan dengan di Bali itu ya beda banget teman-teman ya. Kalau aku kerja di Bali itu kan bisa lah kita gini, apa namanya tuh, diam agak sedikit lama ya. Ada tamunya baru kerja seperti itu kan. Kalau aku tukang masak dulu. Tapi kalau di kapal pesiar jadi tukang masak itu kerja 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 seperti itu teman-teman ya. Dalam artian gini loh teman-teman, kalau di hotel, kalau di tukang masak nih aku ngomongin ya, kalau di hotel atau di villa, dulu aku kerja di villa. Nah itu makanannya kan kita bisa nyetok ya, kita bisa nyetok berminggu-minggu seperti itu ya, 1 minggu setelah itu buat lagi. Nah kalau di kapal pesiar beda. Jadi di kapal pesiar itu ya makanan untuk besok kita buat sekarang seperti itu ya, kita buat sekarang persiapan, besok baru dibikin seperti itu ya. Jadi seperti itu, jadi nyetoknya tuh nggak terlalu lama, kecuali daging ya, kecuali daging itu bisa kayaknya 4 hari itu bisa. Untuk yang lainnya itu kita nggak bisa nyetok. Jadi makanannya tuh gimana ya, ada aturannya. Jadi seperti itu. Jadi di kapal pesiar itu ya kerja 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 seperti itu kalau di tukang masak ya. Dimanapun itu departemennya kerja 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 seperti itu. Pokoknya sibuk banget lah di kapal pesiar. Ya. Jadi itu bedanya.
Oke, kayak antri sembako. Kalau udah dapat gaji, iya. Iya sih Carpe, kayak antri sembako. Itu ID apa Kapten? Oke, itu ID di kapal pesiar ya. Jadi masing-masing karyawan itu ada ID-nya, dapat ID ya. Kumba Prahasta. Beli kolab sama beli Gede Darsana sama Agung TV mantap. Oke, Gede Darsana aku beda kapal. Tapi kalau sama Agung juga beda kapal ya. Kalau Darsana kan udah berangkat dia. Aku juga sering lihat YouTube-nya dia ya. Dia udah berangkat juga. Agung TV kalau nggak salah dia udah pindah kapal ya kalau nggak salah. Ya nanti kalau aku ketemu konten kreator yang lainnya nanti aku akan collab ya di kapal pesiar ya ketika aku join. Aku usahakan ya. Si Carpi, oke makasih infonya Kapten. Ntar aku akan berusaha untuk tidak bikin spot yang dilarang di kapal pesiar. Oke siap. Housekeeping runner ketika minta tipping ke cabin steward, be like, it's bagi-bagi. Bagi dua itu. Enggak. Ini hak mereka ya. Untuk cabin steward dia kan dapatnya dari tamu. Nanti kalau dia ngasih ke kita itu ya hak mereka. Kalau dikasih ya enak. Tapi kalau enggak ya gimanain? Kanggoin ya. Mungkin mereka nggak dapat terlalu banyak gitu ya. Pokoknya bersyukur aja. Beli Hardi. Beli kalau di housekeeping ngapain aja tuh beli? Oke, kalau di housekeeping aku ceritain pekerjaanku ya. Pekerjaanku ya. Soalnya di housekeeping kan banyak itu posisinya dari cleaner, dari deck runner, setelah itu basuh, cabin steward. Nah, aku ceritain posisiku, deck attendant ya. Deck attendant. Nah, untuk deck attendant yang pertama itu ngapain aja? Yang pertama ngabsen dulu teman-teman ya. Jadi sebelum kerja ngabsen, setelah itu kita line up. Line up itu meeting. Jadi setiap hari itu kita meeting ya. Meetingnya tuh di deck kita masing-masing, di lantai kita masing-masing. Itu meetingnya di area karyawan ya, di setiap tangga. Nanti aku kasih tahu deh kalau aku udah di kapal pesiar, aku akan buatin satu hari aku di kapal pesiar, aku janji ya aku akan buatin. Setelah itu kita meeting. Nah di sana kita dikasih arahan, misalnya di housekeeping kan, untuk program hari ini kita bersihkan kasur yang di bawah, debunya harus divacuum. Nah setiap hari itu ada projectnya. Dan deck attendant juga dikasih project. Untuk deck attendant ceilingnya dibersihkan. Setelah itu station jangan sampai ada karatan. Itu untuk projectnya. Itu setiap meeting tuh ada aja project ya. Nah setelah itu kerja kita. Kerja kalau aku deck attendant misalnya sekarang itu tugasnya ya ngambil handuk ya. Ngambil handuk di bawah. Setelah itu pakai troli naikin ke locker. Gitu-gitu aja, lokernya 4 atau ada yang 5, naikin gitu-gitu aja. Towel linen itu dibawa ke masing-masing loker. Nah perjalanannya itu lumayan lama teman-teman ya. Jadi kita harus kerja cepat. Nah dan itu towelnya itu udah dibagi ya. Jadi aku dapatnya segini, dapatnya segitu gitu ya. Tapi kadang juga ada yang mafia ya, main curang. Ada di kapal pesiar ya, ada yang main curang gitu. Jadi kalau ada yang main curang kita agak sedikit stres, soalnya barangnya sedikit. Cabin steward teriak-teriak sama kita, woi, deck runner gitu ya, atau linen runner, towel habis ini gimana ini, gitu. Tamunya minta nggak ada towel. Ya kita ngapain, kita kerja keras misalnya towelnya nggak ada di bawah, ngapain seperti itu ya. Jadi yang menang itu yang mafia seperti itu. Itu kalau kalian kerja sama orang mafia ya. Orang yang agak sedikit curang. Tapi kalau teman-temannya baik ya, kalau aku perlu gini nih, dikasih kadang. Jadi itu tantangan kalau kerja di kapal pesiar, itu tantangannya teman-teman ya. Jadi agak sedikit ada bisnis lah seperti itu ya. Pokoknya kacau juga lah. Tapi nggak separah di dapur ya, nggak separah di dapur. Kalau mereka main gitu ya kita main malam aja itu. Kita ngambil di barang mereka, siapa yang punya banyak kita sikat seperti itu ya. Nah, itu kan ngambil handuk yang bersih bawa ke loker. Nanti kalau cabin stewardnya udah selesai kerja, kan ada itu jadwalnya. Oh, sampai jam segini selesai, kita
kita ambil yang kotor ya. Yang kotor itu biasanya ditaruh di depan kamar tamu ya, di koridor. Kita ambil turun ke bawah, udah selesai. Malam pun gitu. Setiap hari begitu teman-teman. Kalau dikerja di housekeeping setiap hari gitu, barangnya gitu-gitu aja. Sorenya juga kita bawa lagi ke loker. Kita tugasnya itu ngisi aja, sebagai jembatan aja. Kita ngisi barang-barang yang kosong, apa yang mereka perlukan kita bawain. Laundryan tamu kita juga bawa gitu. Iya, gitu-gitu aja. Nanti kalau pas di kapal pesiar pasti tahu lah ya. Oh, ternyata begini loh kerja di kapal pesiar gitu. Jadi masing-masing orang itu udah ada tugasnya ya. Oke, aku lanjut lagi ya. Dan setiap hari begitu ya teman-teman. Oke. Hmm. Oke, ini ya si Kadek Ardi nanya yang tadi, kalau shipping gimana? Udah aku ceritain ya. Nah, kalau di cleaner beda lagi teman-teman ya. Kalau di cleaner aku nggak ada pengalaman ya. Di cleaner beda lagi. Mereka kayaknya lebih asik ya. Tidak terlalu banyak tekanan ya. Jadi mereka cuma membersihkan area mereka aja. Tidak terlalu banyak request. Yang penting pekerjaan dia itu selesai. Kalau aku di deck attendant itu banyak pekerjaan teman-teman. Tapi bonusnya itu dapat tipping. Itu aja bonusnya ya. Itu. Oke, si Carpi. Emang ada Kapten Upa sertifikat dari Villa? Ada. Aku ada sertifikat dari Villa, ada. Villa Tanah Dewa ya. Dari Kumba lagi. Di saat pertama kerja di kapal, jam di Bali sama di kapal kan berbeda. Kan berbeda. Gimana cara menyesuaikannya? Cara menyesuaikannya untuk masalah jamnya disetting dulu ya. Disetting dulu. Di kapal pesiar itu kan ada namanya jam. Jadi kalian lihat TV di kamar itu ada jam ya. Ada jam, kalian sesuaikan jam kalian. Biasanya sih aku itu menyesuaikannya itu sesuai dengan posisi aku. Misalnya aku di bandara, aku sesuaikan jamnya ya. Jadi kalau di bandara itu harus menyesuaikan. Kadang-kadang kan di bandara beda jamnya sama jam yang kita bawa dari awal. Jadi kita sesuaikan. Di bandara selanjutnya kita lihat lagi jam berapa di sini. Oh, jam segini, kita sesuaikan lagi. Jangan kita biarin jam yang kita bawa. Takutnya kita nanti telat atau gimana ya. Yang kita takutkan kan telat. Nanti kalau di kapal pesiar kita lihat jamnya di kamar ya. Di kamar jam berapa sekarang? Oh, jam segini gitu. Jadi kita sesuaikan. Biasanya sih aku kerjanya tuh pakai gini, bawa HP ya. Jadi seperti itu. Jarang aku pakai jam tangan, jarang. Soalnya cepet rusak. Soalnya aku kerjanya agak gimana ya? Gini. Ya, sibuk banget ya. Gitu. Jadi seperti itu untuk menyesuaikannya ya. Untuk masalah jamnya. Kadang juga ada jamnya maju, ada jam mundur gitu. Di setiap kapal pesiar itu pasti ada. Soalnya kita melewati daerah yang misalnya berbeda jam, jadi jamnya mundur 1 jam, maju 1 jam gitu. Ada. Ya, jadi begitulah caranya menyesuaikannya ya. Gitu kan maksud dari pertanyaannya. Beli saat pertama kerja di kapal Beli saat pertama kerja di kapal, jam di Bali sama di kapal kan berbeda. Gimana cara menyesuaikannya? Gitu kan maksudnya kan jamnya. Tapi untuk masalah mata ya nanti akan menyesuaikan teman-teman ya. Untuk masalah mata. Nah, mata kita di Bali misalnya sekarang malam, misalnya di Amerika siang, itu nanti perlahan-lahan akan menyesuaikan. Walaupun agak sedikit berat sih ya, awal-awal itu agak sedikit berat karena mata ini nggak sesuai. Jadi lama-kelamaan 2 minggu udah menyesuaikan seperti itu ya. Saranku sih bawa permen kopiku kalau kalian ngantuk di minggu-minggu pertama. Permen kopiku kalian gini ya, isap ya, biar kalian nggak ngantuk. Dari Ulum, oh gitu ya, beli yang dimaksud tuyul, kerja tak terlihat orang tapi ada hasil. Iya. Iya, kalau anak awal itu bilang tuyul. Itu bener-bener aduh. hmm, Adrenalin banget ya. Apalagi kalau punya supervisor yang super ketat. Waduh, coy. Susah banget nyari kerja sampingan. Ya, susah. Bukan susah sih, khawatir, coy. Takut ketahuan, nanti ketahuan dikasih kertas. Ya, memalukan banget kan? Aku sempat loh diomongin di dalam meeting. Anjir banget. Semua anak housekeeping tahu gara-gara aku ngelakuin saya job buang sampah. Supervisorku dari India, bro.
Dia ngadu sama bos. Ini yang aku nggak suka. Mereka itu nyari muka, bro. Aku diomongin, tapi aku nggak disebut namanya. Aku diomongin di meeting. Aku sadar itu. Semua orang lihat aku, betapa malunya. Tapi aku nggak malu, coy. Ah, cuek aja. Ngapain juga teman-temanku juga ngelakuin gitu. Akhirnya karma datang, bro. Karma datang. Dia itu sebenarnya bukan supervisorku. Ya, aku punya supervisor dari Filipina, ya. Dari Filipina. Nah, ini dia itu lantai 11, ya. Pokoknya deknya lain. Akhirnya dia kena karma, bro. Akhirnya dia itu kan punya anak buah. Nah, anak buahnya itu lebih ganas lagi saya jobnya daripada aku. Aku buangnya kan satu, dua sampah seperti itu. Ini anak buahnya pakai troli, bro. Banyak banget sampahnya. Akhirnya ketahuan sama bos paling atas. Aku bersyukur di sana mati loh. Lu ngurus aku, misalnya dia itu ngurus aku padahal dia bukan supervisorku, akhirnya dia anak buahnya ngelakuin juga kan, malu banget kan, kena karma gitu. Gitu ya, kadang aduh susah deh kalau saya job yang agak gelap itu agak susah banget dilakuin ya. Itu tergantung supervisor aja. Kalau supervisornya baik ya enak seperti itu ya. ID-nya berupa angka, ID-nya berupa angka, jumlahnya 6 ya. Kalau aku sih ya bagi aja, kan sama-sama pejuang dolar. Iya sih ya. Kalau aku juga ngasih. Kalau misalnya aku jadi cabin steward, kalau ada eh, yang di bawahku itu misalnya deck attendant, ya aku pasti ngasih. Soalnya aku tahu kan kerjaannya dia tuh kayak kayak gimana ya. Yang pastinya berbagi itu indah, bro ya. Soalnya kan mati nggak bawa duit ya. Tapi kalau nggak punya duit rasanya mati, bro. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, dari Kumba lagi. Dari mana tahu beli gede Darsana? Sudah berangkat beli. Panutan saya itu. Dia kan terakhir dia ngepak luggage. Yang aku tahu dia itu ngepak luggage. Aku lihat videonya gede Darsana, dia ngepak luggage. Makanya aku tahu, wah ini kayaknya gede Darsana mau berangkat ya. Kayaknya sih. Tapi aku belum tahu lihat dia pas berangkat, belum. Pas ngepak luggage aja aku lihat ya. Di YouTube-nya aku lihat ya di Darsana. Oke, dari Kumba Prasta. Sama Agung TV beli, dari mana tahu pindah kapal? Kalau Agung TV, kalau nggak salah ya, aku lihat dia di kapal River Cruise. Soalnya aku pernah reaction ya, aku pernah reaction kapal pesiar. Aku lihat dia di River Cruise. Nah, apakah itu kembarannya dia atau gimana? Ya, soalnya aku tahu dia kayak punya kembaran ya. Enggak ya, enggak punya kembaran. Nggak punya kembaran Agung TV, temanku baru punya. Ya, kayaknya dia pindah kapal sih, kayaknya sih, nggak tahu juga ya. Tapi kalau kalian tahu silakan berkomentar ya. Soalnya aku sempat reaction ya, sempat reaction. Dia itu sempat nyuci piring di river, mirip banget sama dia, makanya aku bilang kayaknya dia pindah kapal seperti itu. Dari Asanul Ulum, di deck attendant ada pengecekan USB, ada. Jadi deck attendant itu punya areanya, punya area ya deck attendant. Nah, deck attendant itu ada areanya di bawah, di linen keeper ya. Di linen keeper itu ya tempat-tempat towel, linen ya. Jadi itu ada areanya, kita juga bertanggung jawab di sana, dan juga di ice station. Di ice station itu deck attendant yang punya tanggung jawab. Ya, sebelumnya deck attendant, tapi sekarang nggak tahu siapa. Soalnya aku 2 tahun udah nggak di kapal. Dan namanya pun udah berbeda sekarang, deck attendant. Biasanya sih runner. Nah, biasanya tuh ice station punya kita. Jadi pastikan nggak ada kotoran, drainnya kering ya, nggak basah seperti itu. Usahakan kering semua, nggak ada bercak-bercak seperti itu. Jadi ada areanya, dan juga koridor juga itu deck attendant yang punya areanya ya. Jadi ya kalau dibilang deck attendant banyak banget kerjaannya, lumayan banyak ya. Jadi kerjanya itu agak lalarian lah ya. Seperti itu. Si Carpi. Untuk tugas cabin steward, making bed, yes, cleaning bathroom, ya, buang sampah serta membersihkan kotoran yang masih kotor, menggunakan mesin dan ganti stok kayak setup amenities. Iya, tapi untuk di Royal Caribbean sampahnya dibuangin oleh deck attendant.
yang terakhir aku dengar ya. Jadi sampahnya tuh dibuangin oleh deck attendant. Tapi deck attendant itu memegang 5 cabin steward, 5 atau 4 kalau nggak salah. Jadi lumayan banyak banget sih sekarang deck attendant kerjaannya ya, buangin sampah. Dulunya buang sampah itu side job, sekarang jadi tugasnya, anjir. Nggak apa-apa lah ya. Oke, next. Itu yang aku ketahui tugas cabin steward. Iya, hampir sama ya, hampir sama seperti itu. Si kadek lagi, beli coba cerita hal bodoh yang beli lakuin di dapur. Ada beli. Ada. Ada bro, woi banyak bro. Oke, aku oke. Dari awal ya. Nah di dapur itu kan nggak boleh pakai jam tangan teman-teman. Nah dulu aku join pakai jam tangan. Ketika aku kerja di dapur aku pakai jam tangan, ya pakai jam tangan. Di apa namanya tuh ditegur sama seniorku, nggak boleh pakai jam tangan, soalnya nggak diperbolehkan. Nah kenapa nggak diperbolehkan? Soalnya kita kan kerja sama makanan, takutnya tuh makanannya tuh di jamnya atau kotorannya masih di jamnya, maka dari itu tidak diperbolehkan menggunakan jam tangan. Apalagi cincin ya, kalau cincin sih diperbolehkan, tapi buat yang udah nikah. Kalau belum nikah menggunakan cincin nggak diperbolehkan, seperti itu hal yang konyol pertama kali aku kerja di kapal Royal ya, sebagai tukang masak. Setelah itu aku juga bikin hampir kapal pesiar itu kebakaran. Gara-gara deep fat fryernya atau tempat menggorengnya itu minyaknya terlalu sedikit. Tiba-tiba karena nggak ada minyak, jadi aku nyalain ya, nggak ada minyak sedikit, tapi aku nyalain, aku tinggal ke atas untuk ambil minyak. Ternyata udah keluar asap. Waduh coy, di sanalah aku dipanggil sama bos ya, dikasih cerita banyak. Tapi untungnya nggak dikasih kertas sih, cuma dikasih training aja. Karena dulu itu aku kontrak pertama, jadi masih dimaklumi seperti itu. Itu hal yang konyol banget. Terus juga aku sering ngambil coklat di pastry. Sering ngambil coklat di pastry. Pokoknya selesai kerja aku kesana main ambil coklat, dan akibatnya ini gigiku hilang satu coy. Ya kayak gimana ya, dimakan coklat. Gigiku hilang satu ya, jadi kropos seperti itu ya. Jadi maka dari itu aku udah stop makan yang manis-manis seperti itu. Itu hal yang bodoh yang pernah aku lakuin ya. Oke, kerja paling santai adalah menjadi deck runner. Apanya santai? Santai kalau udah kerjaan beres, apalagi di Asia. Ya, nggak santai lah. Kalau di Asia kan nggak terlalu banyak request, tapi kalau di Amerika bro, waduh, jangan ditanya ya. Kejar-kejaran, ditelepon melulu sama Captain Stewart. Oke, kalau boleh tahu gaji deck runner berapa Kapten Blipa? Oke, untuk sekarang yang aku terima itu 880 untuk masalah basicnya di runner 880. Nggak terlalu banyak ya, 880 kali lah dolarnya hari ini 15.000. Berapa? Sekitaran 12 ya. 12 dolar ya. 12 juta ya. Dan itu belum tipping ya, teman-teman, belum kerja sampingan juga kayak housekeeping support belum ya. Ya kalau diambil rata-rata sih 1000-an lah. Kalau nggak ada side job yang terlalu banyak ya sebulan bisa ngasilin 1000 lah. 1000 dikali dolar hari ini 15 juta per bulan ya. Itu pun juga udah kerjaan nggak terlalu banyak tekanan ya. Yang banyak tekanan kan cabin steward. Dia harus membersihkan kamar tamu, itu harus ya. Kalau kita kan nggak bawa barang ya udah terserah. Kalau barangnya nggak ada gimana ya? Kalau cabin steward kan harus membersihkan seperti itu ya. Jadi gajinya segitu ya. Boleh disipilkan enggak kapten beli upah untuk sertifikatnya? Boleh disipilkan enggak kapten? Sertifikatnya di sana di tasnya. Besok aku sepil ya. Besok aku sepil sertifikatnya ya. Di kamar sebelah ya. Dan juga ini lagi 1 menitan ya. Besok aku sepil ya. Terus sertifikatnya di Tanah Dewa ya. Iya semoga ada ya. Kayaknya ada sih ya. Besok aku sepil ya. Oke, si Carpi, perbedaan supervisor Prindapang sama Filipina apa aja Kapten Beupa? Oke.
Aduh, perbedaannya sih nggak ada apa ya? Tergantung orang aja sebenarnya. Tergantung orang ya. Kalau tergantung, kadang juga orang India itu baik, ada juga yang nggak enak ya. Kalau orang Filipina sih yang aku lihat supervisor rata-rata baik semua, rata-rata baik semua ya. Gitu. Jadi ya tergantung orang aja, aku nggak gini ya, nggak wah ini baik ini buruk, nggak gitu. Jadi tergantung orang aja, kalau dia jelek ya udah aku cap jelek seperti itu, tergantung orang aja. Oke. Kumba, apakah pernah mengalami sakit saat bekerja, Bli? Sakit, aku sakit, untuk sakit mabuk laut pernah, tapi untuk sakit-sakit kepala, sakit tangan kaki itu nggak pernah. Aku jarang sakit, teman-teman. Selama aku kerja di kapal pesiar selama 7 kontraan itu aku nggak pernah sakit. Ya, iya, iya, aku nggak pernah sakit kecuali mabuk laut, ya. Soalnya di kapal pesiar itu kan makanannya udah terjamin, menurutku ya, udah terjamin. Jadi kalau kita makan buah bisa seperti itu ya. Oke, si Capi, banyak orang yang kerja di kapal pesiar hingga aku sebut sebagai pahlawanku. Asik. Ulum. Kalau kamarnya ada gasnya, kalau kamarnya ada gasnya, itu jam berapa aja tugas kabin steward untuk clear up kabin? Kalau kamarnya ada gasnya, itu jam berapa aja tugas kabin steward untuk clear up kabin? Oke, oke. Jika kamarnya itu ada tamunya gitu, kalau kamarnya ada tamunya nanti kita tanya tamunya biasanya ya, yang kulihat ya. Jadi ditanya, kira-kira jam berapa mau dibersihkan, seperti itu ditanya. Nanti kalau misalnya dia meminta dibersihkan ketika kita istirahat, kita bilang, saya istirahat, nanti saya balik lagi misalnya jam 5 sore sampai jam 9 malam. Nah, di sana saya baru bisa membersihkannya. Tapi kalau mintanya jam 4 sore, itu saya masih istirahat. Tapi tapi kalian bisa telepon guest gininya apa namanya? Housekeepingnya untuk membersihkan kamarnya. Nanti ada itu yang membersihkan anak basuh ya. Jadi tergantung tamunya minta jam berapa, kita kasih penjelasan bahwa jam segini lagi istirahat. Misalnya dia minta di jam-jam istirahat ya. Kalau jam malam bilang mulai jamnya jam berapa, seperti itu. Jadi menyesuaikan aja ya. Jadi kalau ada tamu di kamar, kalau dia nggak mau dibersihkan, ya udah kita tahan aja dulu sampai jam jam terakhir, jam-jam mau pulang gitu ya. Kita cari kamar yang lain seperti itu. USPD itu singkatannya apa, Kapten Beliau Pak? Oke, USPD, United States Public Health ya, itu kepanjangannya. Aku tahu tugas itu ya, karena itu tujuanku untuk melamar bagian kabin steward. Asik, mantap. Oke, Jonathan Diki, halo. Oke, dari si Carpi lagi, sertifikat villa yang ku maksud. Iya, sertifikat villanya kayaknya masih di sana kalau nggak salah, di kamar sebelah ya. Besok aku kasih tahu deh, aku tunjukkan ya. Kalau masih ada sih ya, aku nanti tunjukkan ya. Kayaknya ada sih. Iya, kayaknya ada. Ya, nanti aku liatin ya. Oke. Soalnya udah hampir 1 jam nih aku live-nya ya. Oke, dari Kumba Prasta lagi. Katanya di Disney ketat beli. Peraturannya beda sama kapal lain, setahu saya. Iya, Disney itu paling ketat banget kalau nggak salah ya. Itu juga cerita-cerita dari temanku. Disney itu ya lumayan ketat banget ya. Kalau di Royal itu ya agak-agak, ya nggak terlalu ketat lah ya, fleksibel. Oke, dari Kadek Hardi, beli Pak, gimana bahasa Inggrisnya? Beli lancar. Aku sih ya biasa aja, gini-gini aja ya. Paling bisanya itu tentang diri sendiri, terus tentang pekerjaan, terus pas di bandara bisa ngobrol sama orang, bisa seperti itu ya. Soalnya kan udah kerja di kapal pesiar, ya bisa lah seperti itu. Awalnya sih nggak bisa karena terbiasa aja, karena lingkungannya seperti itu, jadi kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris itu ya. Oke, dari Niko, halo Beli, LOE sudah turun belum? Belum turun aku. Nanti kalau udah turun aku kasih tahu ya. Dari Kak Ardi, selamat malam Liba, sampai ketemu Win Money. Siap. Oke, itu pertanyaan terakhir. Oke, yang tadi pertanyaan si Carpi, sertifikat
villa ya. Nanti aku besok aku kasih tahu ya kalau masih ada ya. Oke. Oke, karena ada pertanyaan lagi nih ya. Oke, aku stop di ini ya, si Kumba ya, yang terakhir ya. Aku stop di sini ya. Oke, biar nggak terlalu gini kepikiran aku tidurnya. Oke, dari Ulum, please mention PPE dan equipment. Oke, untuk PPE dan equipment yang dimana dulu ini? Kalau di posisiku di runner itu PPE-nya ya personal protective equipment, itu aku menggunakan gloves, menggunakan yang namanya sepatu kalau membersihkan extension ya, menggunakan sepatu tinggi, terus menggunakan gloves, menggunakan kacamata, terus menggunakan apa lagi ya, itu aja sih. Glove gini, kacamata, sarung tangan, dan apa namanya sepatu tinggi, itu aja. Dan ember ya, 3 bucket system yang warna merah, warna putih, dan warna abu ya. Jadi masing-masing ember itu ada isinya ya, ada yang isinya chemical, ada yang isinya sabun, ada yang isinya air doang, air hangat. Oke, untuk masalah PPE dan equipment. Jadi itu yang di tempatku, di posisiku di runner. Oke, dari Kumba, apakah punya teman dari Sukawati di Royal beli? Di Sukawati, aku nggak tahu temanku itu asalnya dari mana, tapi kayaknya punya. Ya, aku nggak tahu. Yang aku tahu ya dari Bali seperti itu ya. Kalau dari Sukawati kayaknya ada, tapi siapa ya? Aku lupa. Pokoknya ada pokoknya. Ya soalnya dari Bali kan banyak, tapi aku nggak nanya dia tuh Bali mana seperti itu ya. Oke, itu aja ya. Besok lagi aku akan live lagi ya. Jadi PPE dan equipment itu aja ya Asanul ya. Thank you. See you next time. Good evening. Oke, siap. Good evening. Salam babu profesional Kapten Bebas. Siap. Oke, semoga sedikit ada bayangan. Sampai jumpa lagi next video. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir. Bin Money Bin besok lagi ya. Bye bye.